Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung jangka panjang yang dapat kamu lakukan. Tips menabung jangka panjang penting kamu lakukan dari sekarang. Dalam praktiknya, banyak yang masih gagal dalam menabung jangka panjang. Contoh, menabung untuk jangka panjang yang menyisihkan uang untuk DP rumah atau biaya kuliah anak. Dibutuhkan ketekunan dan juga usaha cukup keras supaya bisa menabung jangka panjang agar bisa sukses. Tabungan jangka panjang biasanya sulit tercapai, bahkan banyak yang tidak bisa mewujudkannya sama sekali. Untuk itu, kamu bisa pelajari beberapa tips menabung untuk jangka panjang berikut ini. Yang pertama, tetapkan target. Agar proses menabung bisa berjalan dengan lancar, solusinya adalah dengan menetapkan target atau tujuan menabung. Kalau target atau tujuan dari menyisihkan uang sudah jelas, tentunya ini akan menjadi motivasi saat menjalani proses menabung. Misalnya saja target menabung adalah berlibur ke luar negeri. Saat ada godaan untuk menyisihkan uang, kalau mengingat target atau tujuan tersebut, maka semangat menabung kembali lagi. Target menabung jangka panjang ada beragam, bisa untuk modal menikah, untuk pergi ke tanah suci, bisa juga untuk membayar DP rumah, hingga membeli sebuah tanah atau mobil. Tujuan yang konkret dan jelas seperti itu akan menjadi semangat tersendiri dalam menjalani proses menabung jangka panjang. Kedua, mengontrol pengeluaran. Tips menabung jangka panjang kedua adalah dengan mengontrol pengeluaran. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat sebuah catatan atau pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana yang dimaksud berisi semua pengeluaran sehari-hari, dan setiap ada pengeluaran langsung masukkan atau tulis dalam pembukuan sederhana agar bisa dikontrol pengeluarannya. Cara ini cukup efektif agar bisa mengetahui apakah pengeluaran selama ini seimbang atau lebih besar dari penghasilan setiap bulan. Selain itu, dari catatan tersebut juga bisa terlihat pengeluaran apa yang kira-kira menghabiskan banyak uang. Apakah itu pengeluaran kebutuhan atau keinginan? Hal ini bagus untuk mulai membiasakan diri mengurangi pengeluaran karena keinginan. Ketiga, membuat anggaran. Anggaran belanja adalah perkiraan pengeluaran untuk belanja bulanan atau kebutuhan sehari-hari. Cara membuatnya sangat sederhana. Cukup tulis apa saja barang kebutuhan pokok yang akan dibeli dan tulis juga perkiraan harganya. Kalau sudah tersusun dengan rapi, saat pergi belanja, sebaiknya gunakan catatan anggaran tersebut sebagai patokan. Usahakan pengeluaran saat belanja tidak melebihi anggaran yang sudah dibuat. Akan lebih bagus lagi kalau saat belanja pengeluaran jauh lebih kecil dari dana yang diperkirakan dalam catatan anggaran. Saat berhasil mengurangi pengeluaran, artinya kamu sudah berhasil menerapkan hidup hemat dan sudah membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Sisa uang anggaran pun bisa dimasukkan pada rekening tabungan jangka panjang. Selain itu, kamu bisa mengalokasikan sisa uang anggaran untuk pendanaan di investasi agar mendapatkan imbal hasil yang di atas 10%. Keempat, dahulukan mana yang prioritas. Ini merupakan masalah yang sering orang hadapi saat menabung. Banyak yang masih belum bisa membedakan mana yang masuk prioritas dan mana yang bukan. Misalnya ada dua rencana tabungan jangka panjang. Satu untuk membeli mobil dan satu lagi untuk biaya kuliah anak. Untuk menabung kuliah anak tentu perlu waktu yang cukup lama. Untuk tabungan membeli mobil, artinya itu kebutuhan yang bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Jadi prioritas utama adalah mencapai target membeli mobil dan sisanya untuk tabungan kuliah anak. Kelima, pilih produk keuangan sesuai kondisi. Produk keuangan di sini bisa berupa investasi seperti reksadana, saham, logam mulia, atau mengambil asuransi. Agar menabung jangka panjang bisa berhasil, produk investasi atau asuransi bisa menjadi solusi tepat. Asuransi pendidikan juga bisa sangat membantu untuk mencapai target biaya kuliah anak di masa depan. Sementara produk keuangan seperti reksadana bisa menjadi salah satu opsi yang bagus untuk memiliki tabungan yang menjanjikan di masa depan. Kamu bisa membeli reksadana yang sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan di berbagai aplikasi seperti di Investri, Bibit, Bareksa, dan sebagainya.
Itulah beberapa tips menabung jangka panjang yang perlu kamu ketahui. Untuk bisa mencapai target menabung jangka panjang, perlu usaha dan niat. Kali ini kita akan membahas tentang tanda orang yang pandai mengatur uang. Mengatur keuangan sekilas terlihat mudah, tetapi praktiknya cukup sulit. Ini terbukti dari masih banyak orang yang serba kekurangan padahal memiliki gaji atau penghasilan besar. Ini dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam mengelola setiap rupiah yang dihasilkan. Ada saja masalah keuangan yang dihadapi, seolah-olah mereka hidup miskin tapi sebenarnya tidak. Beruntunglah bagi kamu yang cerdas dalam mengatur keuangan, hidup nyaman dan tentram dengan kondisi finansial stabil meski bergaji pas-pasan maupun di bawah upah minimum sekalipun. Berikut tanda seseorang pintar mengatur keuangan. Yang pertama, tahu membedakan kebutuhan dan keinginan. Tanda pertama kalau kamu sukses mengatur keuangan adalah tahu dan bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Membuatmu jauh lebih bijak dalam mengelola setiap penghasilan yang diperoleh. Kamu selalu mengutamakan kebutuhan karena sifatnya wajib, tidak bisa ditunda seperti keinginan. Kedua, punya tabungan dalam jumlah cukup. Punya tabungan cukup bisa menjadi tanda kalau kamu bisa merencanakan dan mengelola uang, sebab tabungan adalah salah satu pos pengeluaran penting di dalam keuangan. Kamu tahu berapa yang harus disisihkan setiap bulannya untuk anggaran tabungan. Idealnya 10% dari gaji atau penghasilan bulanan. Menabung tujuannya sebagai persiapan keuangan di masa depan, seperti pensiun, dana darurat, DP rumah atau lainnya. Disiplin menabung akan menjadi kebiasaan bagus agar tujuan keuangan tercapai. Dengan menabung, masa depan keuangan akan terjamin. Ketiga, dapat berinvestasi. Bisa menabung, bisa juga berinvestasi. Hal ini akan dapat memutus rantai generasi sandwich, sehingga kamu tidak akan menjadi beban untuk anak cucumu kelak. Kamu juga bisa mengalokasikan budget investasi dari gaji setiap bulan. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan finansial. Investasi pada instrumen apapun yang disesuaikan dengan profil risikomu, jadi kamu dapat mengembangbiakan uang. Keempat, selalu mampu membayar cicilan utang. Karena mampu mengatur keuangan dengan baik, maka kamu bisa bebas dari utang. Kalaupun mempunyai cicilan, kamu dapat membayarnya karena sudah ada alokasi untuk pembayaran utang. Idealnya 30% dari gaji atau penghasilan setiap bulan untuk membayar kewajiban. Mau gaji hanya 3 juta per bulan, asalkan langsung disisihkan, pasti angsuran atau utang pasti dibayar. Jadi kamu bisa tidur dengan nyenyak. Kelima, anggaran belanja selalu cukup. Tidak perlu menetapkan anggaran belanja yang besar agar jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. Dengan budget kecil pun, bisa bertahan hidup karena kamu telah membuat perencanaan keuangan yang baik sebelum belanja. Kamu dapat menyusun daftar belanja yang benar-benar dibutuhkan, patuh dengan rencana yang dibuat sehingga tidak ada pembelian di luar rencana yang mengakibatkan anggaran menjadi membengkak. Keenam, pengeluaran selalu stabil. Dari segi pengeluaran, kamu yang sukses mengatur keuangan pasti memiliki jumlah pengeluaran yang stabil. Angkanya mungkin tidak terlalu sama, tapi tidak jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, tentu tanpa mengurangi satu pos pengeluaran apapun. Kestabilan ini dapat terwujud karena kamu punya teknik pengontrolan diri yang baik. Kamu bisa menahan keinginan, mengatakan tidak pada belanja konsumtif atas dorongan diri sendiri maupun dari teman-teman. Di sisi lain, kamu juga selalu menyisihkan uang untuk keperluan dana darurat, sehingga pengeluaran yang sifatnya dadakan bukan lagi masalah untukmu. Itulah tadi tanda kalau kamu jago mengatur uang. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan hidup pasti akan membawa dampak pada perubahan dalam diri. Sama halnya dengan semua orang. Kamu pun mengalami perubahan yang pastinya ke arah yang lebih baik. Sayangnya terkadang kamu sendiri tidak menyadari perubahan tersebut. Hingga perlu ditunjukkan bukti kalau sebenarnya kamu sudah menjadi pribadi yang semakin baik. Kalau kamu mulai mengalami dan merasakan hal-hal berikut, tandanya kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kualitas dirimu sudah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut ulasannya. Yang pertama, berhasil bertahan dan melewati masa-masa sulit. Kamu pasti pernah mengalami masalah hidup yang pelik, seolah beban yang harus dipikul jadi makin berat. Terkadang masalah yang ada mampu membuatmu merasa kesulitan hingga ingin menyerah. Tapi saat hal itu tidak kamu lakukan, justru solusi masalah perlahan ditemukan. Saat semua sudah berlalu, pandanglah dirimu lagi. Hari ini, kamu adalah sosok hebat yang telah mampu menaklukkan masa-masa sulit itu. Tanpa sadar, mentalmu ikut ditempa,
hingga sukses naik kelas dan jadi pribadi yang makin berkualitas. Kedua, serius berusaha mencapai tujuan hidup. Di saat banyak orang masih galau dan kehilangan arah serta tujuan hidup, kamu justru sudah menemukannya dan berproses meraih impianmu. Bukan sekedar menjalani proses, kamu bahkan makin fokus dan serius mencapai tujuan hidupmu. Dari sini saja, perubahan kedewasaanmu sudah terbukti, sebab komitmen untuk meraih impian dan mewujudkan tujuan hidup adalah bagian dari kematangan mental. Semakin dewasa, makin jelas pula arah hidupmu. Ketiga, lebih fokus pada kedamaian dibanding kesenangan. Ketika banyak orang masih mengejar kesenangan yang sifatnya sementara, kamu justru lebih memilih meraih kedamaian. Bagimu, memberi makan jiwa dengan ketenteraman jauh lebih penting dibanding bersenang-senang tanpa tujuan yang jelas. Kamu juga mulai berhenti mencari kesenangan sesaat ketika merasa butuh lari sejenak dari masalah yang mengimpit hidup. Masalah ada untuk dihadapi, bukan malah ditinggal bersenang-senang dengan dalih healing. Keempat, mau belajar dari kesalahan untuk terus perbaiki diri. Masih banyak orang yang merasa dirinya paling benar hingga enggan mengakui kesalahan yang dilakukan. Berbeda dengan mereka, kamu justru menjadikan kesalahan yang sempat diperbuat sebagai media untuk memperbaiki diri. Kamu tidak ragu belajar dari kesalahan, baik yang dilakukan orang lain maupun diri sendiri. Tidak ada sakit hati saat ditodong permintaan maaf dan dituntut untuk bertanggung jawab. Semua kamu anggap sebagai proses hidup yang harus dilalui dengan legowo. Kelima, paham pentingnya kualitas pertemanan dibanding kuantitas. Sudah jadi rahasia umum kalau circle pertemanan kerap jadi mengerucut seiring pertambahan usia. Bukan karena tidak bersosialisasi, tapi tidak ada pengaruh perubahan pola pikir setelah dewasa, hingga teman yang sejalan terkesan berkurang. Kondisi ini kamu anggap lumrah dan disikapi dengan tanpa beban. Bahkan kamu mulai berpikir kalau jumlah teman dekat tidak jauh lebih penting kalau dibandingkan kualitas hidup hubungan itu sendiri. Kualitas tetap nomor satu dibanding kuantitas. Dengan melihat hal tadi, kamu akan menyadari bahwa sebenarnya dirimu sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.